Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 6, Pak Andre Rosiade, bersama seluruh segenap Komisi 6, yang tentu yang kami hormati juga Pak Menteri Koperasi bersama Bu Wamen dan seluruh jajaran Kementerian Koperasi yang insya Allah dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentu kami mengapresiasi atas laporan Pak Menteri tadi mengenai laporan keuangan tahun 2025. Sangat bagus, detail, dan serapannya juga bagus Pak, 86%. Tadi juga sudah banyak masukan-masukan dari rekan kami dari Komisi 6 yang tentu tidak perlu saya ulangi lagi Pak karena sudah banyak masukannya. Namun ada satu aspirasi Pak dari dapil saya. Ini kebetulan karena aspirasi, jadi kami sebagai wakil rakyat wajib hukumnya untuk menyampaikan dan menyuarakan aspirasi ini Pak. Di dapil saya Pak, di Kendal, itu ada beberapa desa yang sudah memiliki tentunya ada pengurus koperasi KDMP yang sudah jalan Pak. Namun karena satu dan lain hal, gerai ini belum jadi Pak, masih dalam proses. Koperasi KDMP-nya ini tahu bahwa dana desanya mereka dipotong, mereka proaktif Pak, menjadi mitra. Karena mereka pengurusnya ini sudah punya punya usaha, jadi mereka sudah punya tempat untuk bisa mengoperasikan KDMP. Jadi mereka proaktif sekali menjadi mitra KDMP dan sudah aktif, Pak. Saya rasa ini baik sekali. Dan mereka sudah menjual minyak kita, Pak. Katanya produksinya dari Bulog katanya gitu. Jadi berjalan dengan baik gitu. Dan mereka laporkan ke saya untuk memproses kemitraan itu memerlukan waktu sekitar 5 bulan, Pak. Jadi memang effortnya rakyat saya ini luar biasa untuk ini. Namun Pak, tadi malam beliau telepon saya, sejak Idul Adha itu semua di stop, Pak, supply-nya. Nah ini beliau komplain ke saya Pak Menteri izin. Jadi bilang Pak ini kenapa Pak kok di stop gitu. Padahal kemarin tuh udah bagus sekali, kami udah dapat supply, kami bisa berjualan atas nama KDMP. Bahkan mereka sudah menggunakan KDMP ini menjual minyak jelantah Pak. Jadi minyak jelantah dari SPBG itu dikumpulkan dan kita jual ke satu pabrik ada di Kendal Pak. Jadi mereka ini sangat aktif sekali Pak untuk menggerakkan KDMP. Jadi mohon dukungannya Pak, supportnya. Mereka didukung lagi Pak. Jadi kalau misalnya Bapak ingin tahu, tepat desanya tuh di Desa Pidodowetan Pak, Kecamatan Patebon di Kabupaten Kendal. Dan ini bukan hanya satu Pak, ada banyak yang lain yang mereka komplain kepada saya tadi malam. Jadi itu aja pimpinan, mohon dibantu Pak Menteri dan Bu Wamen, semoga mudah-mudahan rakyat kami ini bisa sebelum gerai ini jadi biar mereka melakukan aktivitas ini supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon dikoreksi Pak, apabila dalam pendalaman ini ada yang salah atau patut untuk dikoreksi dari Bapak-Bapak sekalian. Saya membaca materi ini yang Bapak berikan, saya melihat bahwa penyerapan anggaran Kementerian Koperasi tahun 2015 itu belum optimal. Dari pagu 1,218 triliun dan yang terserap itu 1,8 triliun. Berarti penyerapannya kurang lebih 82% sekian. Nah ini terkait materi ini juga saya ingin menyampaikan Pak, bahwa di lapangan sejumlah koperasi desa atau kelurahan Merah Putih itu masih menghadapi persoalan dasar Pak. Antara lain kebutuhan modal, kemudian tingginya biaya operasional, petunjuk teknis yang belum jelas, dan dukungan pendanaan yang belum memadai. Tadi ada bisik-bisik dari teman saya, kebetulan Dapil Riau Pak. Di situ masih ada tenaga honorer yang sudah 6 bulan belum mendapatkan haknya. Nah, kemudian juga di sini saya melihat upah yang tidak sesuai dengan harapan dari pengurus Pak. Ini harus jelas.
Karena biar bagaimanapun tujuan dari koperasi ini kan ingin menyerap tenaga kerja. Mereka sudah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran, tentunya mereka juga butuh imbalan atau gaji. Nah, ini banyak koperasi di dapil saya, Pak. Itu untuk penggajian aja, untuk pengurus, itu masih dari swadaya mereka. Nah, ini menjadi keluhan. Modal saja sudah pas-pasan. Itu dari swadaya mereka. Kemudian mereka juga harus membayarkan upah atau jasa dari pengurus yang ada di koperasi tersebut. Ini saya bicara di dapil saya, Pak. Dan saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen saya, Pak Herman, ya. Perlu adanya sosialisasi terhadap program-program yang ada di Kementerian Koperasi. Supaya apa? Supaya apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang menjadi tugas dan fungsi dari Kementerian Koperasi itu bisa sampai juga kepada mereka. Karena mereka ini masih buta sekali. Nah, terkait untuk halaman 7, Pak, saya di sini melihat capaian Kementerian Koperasi tahun 2025. Saya hanya mengambil 3 poin saja, Pak. Di sini ada 247.000 orang mengikuti pemasyarakatan koperasi. Kemudian 26.000 pengguna aktif LMS talentakoperasi.id. Kemudian 15.356 pendamping KD KMP mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas SDM KD KMP. Nah, satu lagi ya Pak ya, 143.065 pengurus KDKMP mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas SDM KDKMP. Saya kebetulan Dapil DKI Jakarta 3, Utara, Barat, dan Kepulauan Seribu, Pak. Boleh nggak? Saya minta data khusus. Dari 4 poin ini, sudah berapa orang ya yang diberikan pelatihan ini, Pak, untuk di wilayah Jakarta Utara, Barat, dan Kepulauan Seribu. Jadi biar saya juga bisa tahu, artinya dari program pemerintah ini kan kita tahu program prioritas pemerintah. Jangan sampai yang di depan mata ini tidak tersentuh, Bapak. Ya. Sementara mereka juga adalah rakyat Indonesia yang mana mereka juga punya status ekonomi yang hampir sama dengan wilayah yang ada di luar Jakarta, Pak. Kami padat penduduk. Banyak orang-orang yang membutuhkan kesempatan bekerja di koperasi ini untuk bisa meningkatkan ekonomi mereka. Kemudian saya juga ingin menyoroti sedikit, Pak, tentang tumpang tindih koperasi, ya, tupoksi daripada Kementerian Koperasi dengan Agrinas, Pak. Jadi jangan sampai nanti saling lempar tanggung jawab sehingga yang dirugikan adalah program dari pemerintah ini yang tidak berdampak kepada masyarakat luas. Saya rasa itu saja pimpinan. Mohon kiranya Bapak bisa memberikan tanggapan atau data yang saya minta tadi supaya saya juga bisa tahu bahwa koperasi kelurahan yang ada di wilayah yang saya wakili itu sudah sekian banyak yang terbangun, sudah sekian banyak yang terfasilitasi dan mendapatkan pelatihan-pelatihan. Itu saja pimpinan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambahin satu. Ada satu kekhawatiran saya, Pak. Soal setelah dilatih militer, 30.000 manajer ini, Pak Menteri. Ya, 30.000 ya? Ya, 35.000. 35.000 30.000 untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Yang- 5.000 untuk Kampung Nelayan Merah. nelayan kan? Oke, 35.000. Yang latihan tadi sampaikan sudah dievaluasi, formatnya juga sudah berubah. Nanti dijawab oleh Pak Menteri kekhawatiran. Enggak, nih maksud saya gini. Ini kan latihannya ini kan berarti kan di sini ditanamkan disiplin militansi kan? Sudah berjalan, sempat berjalan. Ya. Waktu
mereka mulai masuk ke desa-desa, Pak Menteri, kepala desa itu kan pengawas, ya, tidak ada pengurus itu. Nah, bagaimana Kementerian Koperasi menjaga beda budaya, Pak, sehingga nanti bisa dimitigasi benturan kultur. Nah, ini menjadi penting. Karena nanti jangan sampai ke sana, karena merasa manajer, tahulah manajer kan, merintah sana-sini kepala desanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu anggota Komisi 6 DPR RI yang telah memberikan masukan, saran, dan juga kritik kepada Kementerian Koperasi. Tapi saya tangkap bahwa seluruh kita, seluruh fraksi yang ada di Komisi 6 maupun seluruh anggota memberi dukungan penuh Pak Menteri kepada Koperasi KDMP ini. Besar harapan kita semua, seluruh anggota DPR RI, seluruh fraksi yang ada ini, agar KDMP ini bisa sukses sesuai dengan harapan dan program Bapak Presiden, sehingga